Kalau 3 peacekeeper Indonesia bisa gugur dalam 4-8 jam di Lebanon, maka yang sedang runtuh bukan cuma keamanan di medan konflik, tetapi juga wibawa hukum internasional itu sendiri. PBB sudah bicara keras bahwa serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian merupakan pelanggaran berat hukum humaniter internasional, melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB 1701, dan dapat mengarah pada kejahatan perang, sehingga harus ada akuntabilitas. Di saat yang sama, posisi Indonesia juga tidak lagi samar. Menlu Sugiono menyampaikan duka mendalam atas gugurnya pasukan TNI, mengecam keras serangan Israel di Lebanon Selatan, dan menegaskan bahwa Indonesia menuntut investigasi penuh dari UNIFIL untuk menemukan sumber insiden, sekaligus menyerukan deeskalasi segera. Karena itu, tragedi ini tak bisa dibaca hanya sebagai kabar duka militer. Ini sudah menjadi ujian moral dan diplomatik. Apakah darah prajurit kita akan berhenti di belasungkawa, sementara asal ledakan masih diselidiki dan dunia terus membiarkan bahkan helm biru ikut masuk daftar sasaran? Saya menyampaikan kapan duka dan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas gugurnya seorang prajurit kita atas nama Raka Farizal Ramadan yang bertugas sebagai kontingen UNIFIL di Lebanon. Beliau gugur, kemudian ada juga 3 rekannya yang luka, 1 luka berat, saat ini masih koma, kemudian 2 mengalami luka ringan. Kami selaku Menteri Luar Negeri dan mewakili pemerintah Republik Indonesia mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya, kemudian juga mengecam keras insiden ini, juga mengecam keras serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel di wilayah Lebanon Selatan, dan kembali meminta kepada semua pihak untuk melakukan deeskalasi dan juga kembali ke langkah-langkah meja-meja perundingan, karena apa yang terjadi di wilayah tersebut dalam kurun waktu kurang lebih 1 bulan ini dampaknya dirasakan luar biasa besar. Kita beri penghormatan yang setinggi-tingginya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada prajurit kita yang gugur, memberikan yang terbaik bukan hanya bagi nama harum dan nama baik bangsa dan negara, tetapi juga menjalankan misi kemanusiaan yang sangat penting bagi perdamaian dan kelangsungan hidup manusia. Kami menugaskan kepada kedutaan besar kita yang ada di Beirut untuk terus memonitor perkembangan prajurit-prajurit kita, kemudian menyiapkan langkah-langkah untuk pemulasaraan jenazahnya, kemudian meminta investigasi penuh dari UNIFIL untuk bisa menemukan sumber dari insiden ini, dan sekali lagi meminta kepada semua pihak untuk melakukan deeskalasi. Sekretaris Jenderal dengan tegas dan mengecam insiden yang terjadi pada hari Minggu. Insiden tersebut mengakibatkan tewasnya seorang penjaga perdamaian asal Indonesia yang bertugas bersama PBB. Pasukan penjaga perdamaian sementara PBB di Lebanon Selatan, UNIFIL, rekan kami yang gugur saat menjalankan tugas kemarin adalah Kadet Farizal Rambi, dan peristiwa itu terjadi di Taib. Rekannya prajurit Riko Pramudia mengalami luka serius dan sedang dirawat di sebuah rumah sakit di Beirut. Kami menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga, teman, dan rekan-rekan penjaga perdamaian yang gugur, serta kepada pemerintah dan rakyat Indonesia. Kami juga berharap penjaga perdamaian yang terluka dapat segera pulih sepenuhnya.
Dan seperti yang Anda ketahui, hari ini terjadi insiden lain di Bani Hayan di sektor timur, di mana terdapat laporan korban tambahan dari pihak PBB, penjaga perdamaian. Saat ini kami sedang mencari informasi lebih lanjut dari rekan-rekan kami di lapangan yang seperti dapat Anda bayangkan terus bekerja dalam kondisi yang sangat menantang dan berbahaya. Beberapa korban luka berhasil dievakuasi hari ini, tapi lokasi belum bisa diakses guna evakuasi 2 orang lainnya karena alasan keamanan. Usai koordinasi dengan otoritas Lebanon dan Israel, tim kini menuju lokasi. Penjaga perdamaian UNIFIL terus diintimidasi dan diancam dan ini harus dihentikan. Sabtu ini, konvoi UNIFIL di jalan pesisir dekat markas Nakura ditembaki 6 kali oleh IDF di dekatnya hingga beberapa peluru mengenai salah satu kendaraan kami. Saat kembali, tank Merkava IDF menembakkan meriam dan peluru meledak 15 meter dari konvoi QRF UNIFIL. Kendaraan rusak ringan namun tetap bisa melanjutkan perjalanan. Sekjen kembali menyerukan semua pihak mematuhi hukum internasional serta menjamin keamanan personel dan properti PBB setiap saat. Serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian, seperti yang telah sering kami sampaikan, merupakan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional dan resolusi Dewan Keamanan 1701 serta dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. Harus ada pertanggungjawaban atas hal ini. Kami mendesak para pihak untuk meredakan ketegangan dan segera serta sepenuhnya mematuhi kewajiban mereka berdasarkan resolusi Dewan Keamanan 1701 serta memanfaatkan mekanisme yang sudah ada. Sekali lagi, kami menegaskan bahwa warga sipil termasuk pekerja kemanusiaan dan tenaga kesehatan serta infrastruktur sipil harus dilindungi setiap saat. Kekhawatiran ini menjadi semakin mendesak setelah pengumuman perluasan operasi militer di Lebanon Selatan oleh pemerintah Israel. Terkait pernyataan Sekretaris Jenderal tentang pasukan penjaga perdamaian UNIFIL yang tewas, disebutkan bahwa proyektil tersebut berasal dari posisi yang tidak diketahui. Namun, para penjaga perdamaian tersebut kutip berada di dalam posisi mereka. Jadi apakah ini kasus tertangkap dalam baku tembak atau memang menjadi sasaran langsung? Saya rasa semua hal ini akan terungkap di dalam penyelidikan. Saya pikir Tuan Lacroix warranty Stexobia Pornik detail, namun yang jelas adalah posisi fasilitas PBB lebih dari sekadar diketahui dengan baik oleh para pihak. Dan kami juga melakukan dekonflikasi saat kami memindahkan konvoi kami. Pagi ini, 2 penjaga perdamaian Indonesia kehilangan nyawa mereka dalam sebuah ledakan yang menghantam konvoi logistik UNIFIL, menghancurkan kendaraan mereka di dekat Bani Hayan, sektor timur. 2 penjaga perdamaian lainnya terluka, 1 di antaranya mengalami luka serius. Asal-muasal ledakan tersebut belum dapat dipastikan. Kemarin, seorang penjaga perdamaian dari kontingen Indonesia tewas dalam sebuah ledakan di dalam markas UNIFIL di Etaib, juga di sektor timur. Seorang penjaga perdamaian lainnya mengalami luka kritis dan telah dievakuasi ke rumah sakit di Beirut. Saya menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga para penjaga perdamaian yang gugur dan kepada pemerintah Indonesia, serta berharap para korban luka dapat segera pulih sepenuhnya. Kami sangat mengecam insiden-insiden yang tidak dapat diterima ini dan penjaga perdamaian tidak boleh menjadi sasaran. UNIFIL sedang menyelidiki insiden-insiden ini untuk mengetahui keadaan di balik perkembangan tragis tersebut. Kami juga tetap sangat prihatin terhadap beberapa insiden perilaku agresif terhadap penjaga perdamaian UNIFIL dalam beberapa hari terakhir. Semua tindakan yang membahayakan penjaga perdamaian harus dihentikan dan semua pihak harus mematuhi kewajiban mereka untuk memastikan keselamatan dan keamanan para penjaga perdamaian setiap saat. Kekebalan instalasi Perserikatan Bangsa-Bangsa harus dihormati. Para penjaga perdamaian kami tetap berada di lapangan, menjalankan tugas-tugas yang diamanatkan Dewan Keamanan dalam kondisi yang sangat berbahaya ini. Anda bisa membayangkan bahwa mereka memiliki keterbatasan dalam apa yang bisa mereka lakukan, namun mereka tetap berusaha melakukan segala sesuatu yang masih memungkinkan bagi mereka. Para perempuan dan laki-laki UNIFIL menunjukkan keberanian dan komitmen luar biasa
untuk memajukan perdamaian dan keamanan internasional jauh dari tanah air mereka. Dan tentu saja kami menyampaikan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada mereka. Saya menegaskan kembali seruan Sekretaris Jenderal kepada semua pihak untuk menghentikan pertempuran. Hanya pelaksanaan penuh resolusi Dewan Keamanan 1701 oleh kedua pihak yang akan memungkinkan tercapainya solusi jangka panjang atas konflik ini. Apa yang telah kita saksikan dengan jelas adalah meningkatnya kehadiran IDF bersama dengan serangan-serangan tentu saja di berbagai wilayah Lebanon. Sekarang, yang Anda tahu sulit bagi saya untuk berspekulasi tentang maksud akhir mereka, karena saya tentu tidak bisa berbicara atas nama otoritas Israel, IDF. Saya tidak akan berpura-pura melakukan itu. Berdasarkan segala sesuatu yang telah kami amati secara langsung di lapangan, serta adanya berbagai macam pernyataan resmi yang telah dikeluarkan oleh pihak otoritas Israel, dan juga instruksi mengenai perintah evakuasi bagi seluruh warga sipil di sana, tampaknya hal tersebut memang benar-benar akan segera terjadi. Kita mungkin akan berakhir dengan, saya menyebutnya, zona penyangga yang diperluas di Lebanon Selatan. Nah, sekarang mari kita lihat kira-kira berapa lebarnya, berapa panjangnya, dan sebenarnya berapa ukurannya. Apa ya kira-kira? Tentu saja semua ini sangat sulit untuk dinilai. Sekali lagi, dalam situasi seperti ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak Israel untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai apa sebenarnya niat mereka. Tentu saja kemampuan untuk beroperasi saat ini terbatas, tetapi mandatnya tetap berlaku. Dan juga perspektif untuk pada akhirnya mencapai solusi politik yang merupakan satu-satunya cara di mana yang kami yakini, seperti yang telah berulang kali ditegaskan oleh Sekretaris Jenderal dan baru-baru ini di Lebanon, bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menemukan solusi yang tahan lama dan berkelanjutan bagi Lebanon dan kawasan ini.